apakah PKS masuk kepada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, ataukah akan bergabung dengan PKB membentuk koalisi Semut Merah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Akhir-akhir ini banyak jurnalis, wartawan yang kontak kami menanyakan terkait apa langkah-langkah PKS ke depan. Terkait pertama, masalah koalisi. Yang kedua, masalah dukungan Capres dan Cawapres. Saya pikir ini pertanyaan-pertanyaan yang sering menggelitik di masyarakat yang ditanyakan oleh para wartawan untuk mendapatkan jawaban dari PKS. Pertama, terkait koalisi dan Capres-Cawapres, itu sepenuhnya adalah kewenangan dari Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Jadi mekanisme di PKS adalah ditentukan dalam musyawarah Majelis Syuro. Dan itulah yang akan menjadi keputusan yang definitif dari Partai Keadilan Sejahtera. Sebelum ada keputusan musyawarah Majelis Syuro, maka yang terjadi adalah itu adalah wacana dan hanya komunikasi politik yang kita lakukan. Sehingga apakah PKS masuk kepada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, ataukah akan bergabung dengan PKB membentuk koalisi Semut Merah? Nah, itu adalah wacana. Itu adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh PKS. Bisa jadi PKS akan masuk KIB, bisa jadi akan membentuk poros baru, atau poros yang lain. Nah, tentu ini dinamika seperti ini terus PKS lakukan untuk lakukan komunikasi, sehingga tidak terjadi kebuntuan dalam komunikasi politik di elit. Nah, kemarin di Milad kita mengusung kolaborasi melayani Indonesia. Ini adalah salah satu manifestasi PKS terus menjalin komunikasi dengan berbagai komponen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah dukungan Capres dan Cawapres. Tentu untuk sampai kepada satu nama itu butuh proses yang tidak mudah. Harus ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, ketika ditanyakan kepada kami, apa nih kriteria yang akan didukung oleh PKS, capresnya? Kami mempunyai 3 kriteria. Pertama adalah dia adalah kandidat yang memiliki kapasitas untuk memenangkan kompetisi pemilu dan pilpres. Jadi dia harus memiliki apa yang kami sebut sebagai capacity to win the election. Jadi kapasitas untuk memenangkan kompetisi. Oleh karena itu penting bagi kami PKS untuk mendukung capres-cawapres yang memiliki tingkat keterpilihan yang cukup tinggi. Disinilah kemudian kita mempertimbangkan sekali kajian terkait elektabilitas, popularitas, dan likabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memiliki kapasitas untuk mengelola pemerintahan. Nah, ada kapasitas kepemimpinannya di sini. Kita menyebutnya the capacity to govern, kapasitas untuk mengelola. Nah, ini bisa kita cek sebenarnya dengan rekam jejak. Apakah dia memiliki rekam jejak? Ketika dia memimpin sebagai kepala daerah, bagaimana rekam jejak dia memimpin kepala daerah? Ketika dia memimpin partai politik, apakah dia memiliki rekam jejak yang bagus? Bagaimana ketika dia berkelola dengan mengelola masyarakat, menjadi pemimpin organisasi masyarakat dan sebagainya? Itu bisa kita cek kredibilitas atau rekam jejaknya. Dan yang ketiga, ini sangat penting dan itu sesuai dengan tema Milad kita kemarin, yakni capacity to unite, yaitu bagaimana memiliki kapasitas untuk mempersatukan. Kenapa ini penting kriteria yang ketiga? Karena kita 2 pemilu kemarin cukup luar biasa dampaknya membelah masyarakat kita. Ada terjadi polarisasi, ada terjadi segregasi. Nah, ini yang harus kita pulihkan, luka-luka ini. Sehingga ke depan 2024 maka politik yang kita bangun adalah politik kolaborasi. Politik yang adu gagasan, politik yang pro dengan perubahan. Sehingga kita tidak menginginkan kembali ada keterbelahan yang terus-menerus. Polarisasi harus kita akhiri, kita saatnya melakukan kolaborasi. Demikian, terima kasih. Saya Muhammad Khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.